Kenapa Jakarta Melayu Festival itu sampai 11 kali berturut-turut diadakan? Kita berturut-turut minus 2 tahun tidak dilakukan karena itu COVID ya, yaitu 2020 dan 2021. Tapi dari 2012 sampai tahun ini, insya Allah kita terus melaksanakannya, dan semoga ke depan semakin banyak dari teman-teman musisi, teman-teman para seniman yang lebih memperdalam lagi, memperkaya lagi tentang khasanah budaya kita, yaitu yang bernama Melayu. Nah, kali ini di sebelah kanan saya ada Eri Susan yang sudah kesekian kali ikut, juga ada yang kita kenal semua dengan Wulan Merindunya, Cici Faramida yang ada sekarang. Nah, mereka adalah kalangan artis yang juga punya keinginan untuk berada di dalam gerakan ini yang namanya Gerakan Budaya Melayu. Saya kira untuk pertama silakan Mbak Eri memberikan testimoninya. Geser mas, geser. Kayak kesertaan di sini. Makan. Geser. Ini ketinggian katanya ya? Ya betul. Estetika kadang-kadang mengganggu ya. Selamat sore teman-teman media, abang-abang saya semuanya. Apa ya, testimoni apa yang saya kasih nih Bang? Yang pasti gini, yang pasti saya bersyukur banget untuk yang kesekian kalinya, mungkin tepatnya untuk yang keempat kalinya saya diperkenankan untuk menjadi bagian dari perhelatan Jakarta Melayu Festival. Yang membuat saya senang apa? Karena setiap tahunnya itu selalu ada, kita bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi gitu seperti yang dilihat orang. Apalagi setelah tadi sempat ngobrol sama Bang Sam juga di sana, beliau banyak menjelaskan hal-hal yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Itu menjadi wawasan buat saya, sehingga wah ternyata Melayu ini bukan hanya sekedar pagelaran budaya, tapi jauh lebih dalam dan jauh lebih luas dari itu. Dan yang pasti banyak sekali misi sosial gitu ya melalui perhelatan Jakarta Melayu Festival ini. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Yang pasti saya senang sekali. Mudah-mudahan di tahun yang keempat ini saya bisa memberikan kontribusi juga itu seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi sukacita yang luar biasa saya bisa sepanggung lagi bareng kakak-kakak saya nih. Di antaranya ada Kak Ika Murjana, nanti ada Kak Iyat Mustami, ada kakak saya Cici Paramida, Kak Izgalia, juga nanti ada Kang Caca Handika. Jadi kita nih orang-orang dangdut yang bakal bermelayu nantinya Kak ya. Pastinya seru sih gitu. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Eri, dan perlu teman-teman ketahui keberadaan Eri di Jakarta Melayu Festival, dia bukan lagi sekedar pengisi acara, cuma dia juga bagian dari pemerakarsa kegiatan ini. Jadi setiap tahun Eri selalu bersama, baik pada saat tampil maupun tidak tampil, ikut membantu di dalam kegiatan Jakarta Melayu Festival. Saya kira dengan penuh apresiasi saya ucapkan terima kasih banyak Eri atas keikutsertaannya untuk selalu berada bersama kita semua. Dan kemudian pada Cici Faramida silakan untuk orang yang newcomer di dalam acara ini, tetapi sebenarnya sudah lama terinfokan gitu. Cuman momennya yang berapa kali itu nggak pas gitu kan. Dan kali ini alhamdulillah Cici berkesempatan untuk ikut terlibat di dalam acara Jakarta Melayu Festival. Silakan Cici. Baik, terima kasih Bang Ges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di tempat yang indah ini ya, bersama rekan-rekan semuanya, para wartawan dari media cetak maupun media elektronik. Dan tak lupa juga salam hormat ini sama abang saya, sudah lama banget gak ketemu di Bang Sam. Alhamdulillah dia masih sehat dan luar biasa sekali ide-ide dan pemikirannya ya Eria.
Dan Bang Ges, abang saya juga, ini yang waktu ide saya bisa ikut serta untuk yang JMS ke-11 ya, JMF 11 ini. Pada saat waktu itu kita ngobrol-ngobrol di acara buka puasa bersama ya di Universitas Jayabaya. Jadi alumni dan beliau adalah senior saya dan beliau langsung menginfokan kepada saya kalau akan ada festival musik Melayu ya, Jakarta Melayu Festival. Dan saya langsung oke Bang, siap. Pokoknya kalau untuk kita mengembangkan budaya Melayu, musik Melayu, oke siap. Apalagi ini juga ada rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat saya yang mungkin hari ini beliau sudah ada jadwal ya. Jadi mohon maaf ya. Yang hadir hanya saya dan Eri untuk pengisi acaranya. Saya berharap mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Eri. Banyak visi di dalam acara ini, bukan hanya untuk mengembangkan musik dan kreativitas para seniman Melayu saja, tapi misi sosialnya yang harus kita kembangkan supaya bisa bermanfaat buat semuanya. Itu saja Bang. Dan intinya saya merasa berterima kasih dan bersyukur bisa diikut sertakan ya pada momen yang sangat luar biasa ini yang sudah begitu lama terus menerus dilaksanakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dia ngomong aja indah, apalagi kalau dengar dia nyanyi ya. Jangan gitu dong Bang. Teman-teman sekalian, kalau saya itu lebih kepada gerakannya ya, bagaimana mengkoordinir acara, bagaimana ini bisa berlangsung. Tapi kedalaman dari Melayu itu sendiri, kenapa saya menjadi sangat tertarik, dan nanti teman-teman juga akan mengerti kenapa gerakan ini bisa menjadi 11 kali. Nah, inilah perpustakaan berjalan kita, Bang Samsudin Jahaisi. Dia seorang jurnalis senior, dulu membuat koran Jurnal Indonesia, pernah di Kompas, pernah menjadi direktur TPI, macam-macam lah pengalamannya. Kuliahnya di Perancis juga. Kalau saya sebutkan rekam jejaknya, rasa-rasanya saya minder duduk sebelah dia, karena ingatan dan mengelola pikiran itu luar biasa sekali. Silakan Bang Sen, apa dan bagaimana Melayu, dan temanya TBA Guru ini, idenya adalah dari Bang Sen ini tentang tema yang tahun ini. Silakan Bang. Oke, makasih banyak Is. Mengapa harus menggunakan dua kosakata? Jadi kalau itu ditulisnya TBA, seharusnya TBA. Apa TBA itu diambil dari kata, kemudian dari tradisi orang-orang yang ada di Ternate. Kalau pada tahun yang lalu, Aceh, yang ada di sebelah barat. Nah, pada tahun ini ada yang di sebelah timur. Yang namanya TBA itu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Ternate itu untuk menghormati guru. Apakah guru di sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, ataukah dia guru mengaji. Maksud dari TBA guru ini adalah jadi suatu aksi yang dilakukan secara sadar, secara sengaja, secara terencana untuk menghormati dan memuliakan guru. Mengapa guru menjadi penting? Lantaran guru itu adalah orang kedua yang membentuk manusia. Jadi sesudah melalui sebuah proses yang panjang 11 tahun ya. Jadi rangkaian JMF ini menarik. Jadi 11 tahun yang lalu ketika pertama sekali jadi JMF ini diselenggarakan, 2 tahun kosong. Jadi pertama sekali dilakukan, maka tema yang diangkat pada saat itu adalah malam bulan berpagar bintang. Mengapa tema itu yang dipilih?
lantaran ada sebuah visi besar memulai yang namanya Jakarta Melayu Festival ini untuk mengangkat kembali, menganggit kembali Melayu dalam konteks keseluruhan budaya, kemudian Melayu dalam keseluruhan itu konteks yang mengandung nilai-nilai artistik, nilai-nilai estetik, sekaligus nilai-nilai etik. Lalu melalui sebuah proses yang sangat panjang, lalu tema yang muncul, Melayu menyatukan kita. Mengapa Melayu menyatukan kita? Lantaran peradaban Melayu, kalau kita tarik garis mulai dari Andaman sampai kepada Ternate dan Tidore, itu menyatukan seluruh bangsa-bangsa yang dikatakan sebagai bangsa-bangsa yang mengalami sebuah proses kehilangan. Sehingga JMF ini menemukan kembali nilai-nilai yang waktu itu pernah hilang, nilai-nilai yang mempengaruhi jadi konsep musikalnya orang-orang Indonesia, jadi konsep musikalnya orang-orang Malaysia, konsep musikalnya orang-orang Patani, konsep musikalnya orang-orang Melayu yang hidup jadi pada sebuah kawasan yang kawasan itu disebut sebagai itu Jaziratul Muluk. Yang dimaksudkan Jaziratul Muluk itu adalah jazirah itu para raja. Jadi jazirahnya para pemimpin. Nah, secara historis negara bangsa kita itu amat sangat dipengaruhi oleh Melayu, yang itu mewujud pada itu 28 Oktober 1928 ketika semua kita bersepakat menyatakan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu akarnya adalah budaya Melayu. Nah, dalam konteks Melayu itu ada nilai etik. Nah, salah satu nilai etik itulah yang dikembangkan itu ketika dari tahun ke tahun JMF itu mengambil itu tema-tema besar mengenai keadilan misalnya. Kemudian jadi tahun lalu kita mengucapkan terima kasih kepada jadi pahlawan-pahlawan kesehatan kita. Sesudah selama 2 tahun itu kita dihajar habis oleh nano monster yang namanya pandemi COVID-19. Nah, sekarang ini seluruh proses untuk bangkit kembali, menjemput masa depan, menjemput apa yang disebut dengan itu society itu 5.0. Jadi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh internet, masyarakat yang akan nanti berinteraksi, manusia itu berkompetisi dengan yang namanya AI dan sebagainya, maka yang namanya ilmu pengetahuan itu menjadi penting. Hubungan yang namanya ilmu pengetahuan untuk menghadapi masa depan atau menjemput masa depan itu bergantung kepada guru-guru kita. Nah, selama ini semua kita ada di sini menjadi jurnalis, kemudian menjadi musisi, menjadi politician atau menjadi apapun juga, semuanya itu bermula dari sentuhan pertama para guru. Nah, oleh karena itu memulai kita pada tahun ini menghormati para guru, satu profesi yang selama ini kalau kita baca media itu amat sangat tersisihkan. Jadi bahkan begitu banyak, setiap 5 tahun sekali guru-guru hanya menerima janji saja, sehingga banyak sekali guru-guru honorer misalnya itu yang dipuja-puja kemudian dihampiri 5 tahun sekali, akan tetapi selalu hanya menerima yang namanya janji. Nah, mengangkat ke tema ini, salah satu karakteristik Melayu itu adalah menepati janji. Oleh karena itu, melalui JMF, jadi pada tahun ini semua kita memiliki komitmen untuk menepati janji kepada guru sesuai sama komitmen kita kepada visi besar, yaitu malam bulan kita berpagar bintang, kemudian Melayu menyatukan kita, lalu Melayu memiliki komitmen kepada keadilan. Hal lain adalah mengapa Melayu menjadi penting. Melayu menjadi penting
lantaran ada perubahan besar, itu perubahan besar yang akan kita alami. Jadi baik secara geopolitik maupun itu geoekonomi ataupun itu budaya. Kalau masa lampau itu orientasinya adalah Amerika dan Eropa, maka ke depan itu orientasinya adalah Asia Pasifik. Lalu kawasan yang namanya Andaman sampai kepada Ternate itu adalah kawasan yang amat sangat strategis untuk itu. Oleh karena itu, sekali lagi melalui JMF, lalu dalam bimbingan dan asuhan untuk guru, maka kita memiliki sebuah komitmen untuk menjemput masa depan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sam, luar biasa sekali dalam dan memberikan kita wawasan yang sangat luas. Kepada teman-teman media, ini waktunya untuk dialog. Seperti tolong mic-nya nanti kalau ada yang bertanya, silakan. Baik, kepada teman-teman media, teman-teman jurnalis, tidak ada pertanyaan atau lain sebagainya, ada pendapat, silakan. Buat Mbak Cici sama Mbak Eri, alasan ikut tertarik Jakarta Melayu Festival, jadi kenapa pertimbangannya? Selain barangkali memang honornya tinggi ya Bang, tidak bisa dipungkiri, apalagi dengan suara Mbak Cici yang masih dahsyat saat ini. Kemudian yang kedua, menurut Mbak Cici sama Mbak Eri, posisi musik Melayu di industri musik Indonesia saat ini seperti apa? Di tengah ramainya musik dangdut koplo, kemudian hip hop barangkali, orang pasti tetap mendengar musik Melayu, meskipun tidak pendengaran dalam tanda kutip, penggemarnya tidak ketahuan, tidak seperti industri musik mainstream yang lain. Mudah-mudahan sukses Jakarta Melayu Festival. Selamat bersenang-senang di atas panggung nanti. Terima kasih. Kalau bicara masalah honor ya, atau budget kita, ini luar biasa sekali ya. Pokoknya kita happy dan kita senang banget ya. Ya, kita ikut serta untuk masuk dalam acara Jakarta Melayu Festival aja ini kita sudah syukur dan alhamdulillah, karena tadi dikatakan di sini yang tampil kan semuanya ya teman-teman senior dan sahabat-sahabat kita juga. Jadi kita punya kebersamaan, kita tampil untuk bisa memeriahkan dan kita melestarikan musik Melayu. Kalau dibilang musik Melayu itu nggak ada matinya sampai sekarang loh Bang. Buktinya banyak sekarang lagu-lagu Melayu ya yang memang hits kembali ya. Walaupun nanti untuk musiknya ada sentuhan yang beda, tapi tetap karena dari syair-syair lagu-lagu Melayu saya melihat di sini banyak sekali pesan, banyak sekali syair-syair yang memang sangat-sangat memberikan nasihat seperti itu, yang positif, yang baik, dan itu juga banyak sekali digemari oleh masyarakat kita, tentunya masyarakat yang Melayu ya pada umumnya semuanya. Jadi nggak ada matinya kalau sampai sekarang musik Melayu. Silakan kalau Eri. Kalau saya ditanya ketertarikan saya terhadap kenapa mau terlibat di sini, saya sadar betul bahwa adanya dangdut akarnya dari Melayu gitu. Jadi ditambah lagi ketika setelah terjun di industri musik dangdut, setelah saya belajar ya walaupun belum terlalu luas lah wawasannya terkait itu, tapi saya paham betul bahwa akar dangdut adalah Melayu, dan ketika saya mendengar lagu-lagu Melayu gitu, belajar dengar lagu-lagu yang klasiknya, saya jatuh cinta banget gitu, karena sangat berbeda sekali dengan dangdut Melayu ini. Bukan hanya melodius, bukan hanya intonasinya yang bagus, bukan hanya aransemennya, tapi lirik-liriknya tuh luar biasa ya. Maksudnya tidak seperti bahasa-bahasa di musik-musik dangdut ya, kayak yang lebih lugas gitu loh. Jadi bahasa itu lebih puitis tapi syarat dengan makna gitu. Jadi ketika
di awal-awal dulu ketika baru ditawarin dari Bang Gies juga, wah dengan senang hati banget mencoba, walaupun jujur aja takut karena cengkok dangdut dengan Melayu Betul sekali, beda ya. Betul, kalau dangdut tuh lebih keriting gitu kan ya, sementara kalau Melayu tuh lebih mendayu, mengalun gitu kalau nyanyi. Dan ya itu sih pertama ketertarikannya. Terus apalagi tadi ya berikutnya? Honornya Melayu. Oh honor. Jujur baru di Jakarta Melayu Festival kita tidak pernah bicarakan masalah honor. Gitu, karena terlibat saja rasanya sudah sangat senang sekali gitu. Terus kalau bicara tentang musik Melayu di era sekarang ya, memang mungkin untuk di kalangan anak-anak muda mungkin mereka belum terlalu paham dan masih sangat jarang lah untuk musik Melayu ini, tapi saya rasa punya kans yang cukup baik juga gitu ke depannya, karena ini sudah diawali dengan kayak kemarin lagi mulai hype kembali ya, lagu-lagu Melayu, Ikan Dalam Kolam, Pantun Janda dan sebagainya, dan di panggung-panggung dangdut, bahkan bukannya dangdut Bang Gies ya, di panggung-panggung pop, di kafe, dimanapun lagu itu dinyanyikan. Jadi saya pikir bisa lah untuk berkembang lebih jauh, mungkin untuk lagu-lagu yang lain juga ya, mudah-mudahan gitu. Terima kasih. Jadi sekedar informasi aja ya, Pantun Janda itu dibawakan oleh Hadi Mahdami almarhum. Bahkan dia membuat rekaman terakhir itu di umur 86 tahun. Dan lagu itu dikarang oleh Husin Bawafi. Termasuk juga lagu Ikan Dalam Kolam, itu juga lagunya Husin Bawafi. Yang semua lagu-lagu yang sekarang itu berawal dari Jakarta Melayu Festival yang mengembalikan untuk didengar kembali oleh banyak orang. Lalu ada satu yang perlu saya sampaikan juga, selain saya dengan Bang Sam sebagai penggagas Jakarta Melayu Festival ini, ada nama-nama lain yang sejak tahun 2012 kami bermulai. Itu ada almarhum Ferry Mursidan Baldan, juga ada Anies Baswedan. Jadi mereka itu tidak pernah tidak hadir di setiap acara kegiatan Jakarta Melayu Festival, karena mereka adalah para penggagas inisiator dari Jakarta Melayu Festival dari tahun 2012. Ada juga nama Bursa Jarnubi. Jadi banyak kalangan aktivisnya lah di gerakan Jakarta Melayu Festival ini yang kita mulai dari tahun 2012. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga tanggal 26 Agustus nanti semua bisa hadir dan acara sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.